sebagai Allah yang perkasa, Allah yang kekal. Siapakah dia? Itu sudah pasti bukan Yesus, melainkan dia yang kita peringati hari kelahirannya, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kemudian yang perkasa, Bapak yang kekal, Raja Damai. Dia bilang apa tahu? Ini nubuatan untuk Nabi Muhammad, dia bilang gitu. Baby Juma, kalau saya salah oke lah. Siapa saya? Saya ini orang nggak oblok, nggak pinter. Tapi Anda, seorang gurunda yang dianggap gurunda melakukan satu kesalahan yang fatal, bisa menyesatkan berapa ribu orang. Saya minta Anda pertanggungjawabkan ini. Shalom saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, memberikan like sehingga video di channel ini direkomendasikan oleh YouTube untuk menjangkau banyak orang. Dan teman-teman boleh memberikan komentar dan terus dukung saya supaya terus bersemangat dengan cara men-share video dari channel ini di berbagai media teman-teman. Tuhan memberkati kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kali ini seorang muslim mama berdaster membungkam Ustadz Juma karena kebodohannya teman-teman yang dipertontonkan di channelnya, di channel-channel muslim yang ditonton ribuan orang dan diikuti oleh ribuan orang. Dia mengklaim bahwa Muhammad yang dinubuatkan dalam Yesaya 9 ayat 5 itu merupakan Muhammad. Mama berdaster ini muslim teman-teman, bukan Kristen. Dan dia menyebut Ustadz Juma sebagai baby ya, yang harus diasup, yang harus diayun-ayun, ya kan? Nah, bagaimana videonya teman-teman? Kita lihat dulu baru kita berikan komentar ya teman-teman. Ini dia teman-teman videonya. Ini parah nih. yang kemudian dikatakan sebagai Allah yang perkasa, Allah yang kekal. Siapakah dia? Itu sudah pasti bukan Yesus, melainkan dia yang kita peringati hari kelahirannya, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan saya, kalau yang di dalam Al-Quran Allah itu siapa, Pak? Allah itu ya Muhammad, ya Imam Mahdi. Pertanyaan saya, kalau yang di dalam Al-Quran Allah itu siapa, Pak? Allah itu ya Muhammad, ya Imam Mahdi. Yang kemudian dikatakan sebagai Allah yang perkasa, Allah yang kekal. Siapakah dia? Itu sudah pasti bukan Yesus, melainkan dia yang kita peringati hari kelahirannya, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kemudian dikatakan sebagai Allah yang perkasa, Allah yang kekal. Siapakah dia? Itu sudah pasti bukan Yesus, melainkan dia yang kita peringati hari kelahirannya, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurut Juma, Padani lagi sekarang lain. Menurut Allah menurut orang Israel, Juma mengatakan bahwa menurut orang Israel Nabi Muhammad Allah toh. Bilang ya, katakan ya, tidak katakan tidak. Padani harus jujur. Iya ya. Menurut Juma, Padani lagi sekarang lain. Menurut Allah menurut orang Israel, Juma mengatakan bahwa menurut orang Israel Nabi Muhammad Allah toh. Bilang ya, katakan ya, tidak katakan tidak. Padani harus jujur. Iya ya. Ini parah nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuni, ibu-ibu dasteran. Cuma ingin bilang aja gitu tentang Yesaya 95 ini. Video ini teruntuk Baby Juma ya. Baby Juma, siapa-siapa yang kenal Baby Juma kan? Yesaya 95, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita.
lambang pemerintah di bahunya, dan namanya disebut orang-orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapak yang kekal, Raja damai. Dia bilang apa tahu? Ini nubuatan untuk Nabi Muhammad, dia bilang gitu. Baby Juma, kalau saya salah oke lah. Siapa saya? Saya ini orang nggak oblok, nggak pinter. Tapi Anda, seorang gurunda yang dianggap gurunda melakukan satu kesalahan yang fatal, bisa menyesatkan berapa ribu orang. Saya minta Anda pertanggungjawabkan ini. Anda mau, saya bukan pintar juga soal agama, tapi terserah Anda. Anda mau mempertanggungjawabkan di dunia atau Anda mau mempertanggungjawabkan di akhirat? Dan untuk teman-teman juga yang pintar-pintar itu di JCC atau di mana itu, ketika Bang Juma mengatakan, Baby Juma lah, Baby Bu Juma mengatakan seperti itu, kenapa Anda diam aja? Heran saya. Inilah mak-mak dasteran yang katanya di TikTok itu apa? Ngumpulin fulus, koin. Yang harus belajar di pengajian. Oke teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah menyimak apa yang disampaikan oleh ibu-ibu, emak-emak yang berdaster ini, Bu Yuni, dan ini Muslim ya teman-teman, bukan Kristen. Jadi jangan framing bahwa ini adalah oten yang berjilbab. Dan Ibu Yuni ini sudah sering tampil membahas kekristenan juga ya. Nah, yang menarik buat saya dan juga menggelitik adalah bagaimana PD-nya Ibu Yuni atau emak berdaster ini mengkritisi cara berpikir Zuma yang begitu dangkal. Kita baru tahu, dan saya pernah upload juga, bahwa bagaimana Zuma mengklaim bahwa Raja Damai itu adalah Muhammad. Itu sebuah klaim yang sangat liar dan berhalusinasi dan bermimpi di siang bolong. Nah, dan Ibu Yuni ini memberikan tamparan yang begitu luar biasa untuk Zuma kalau Zuma mau melihat videonya. Kenapa? Dengan menyebut kamu gurunda dan banyak dikagumi oleh banyak umat muslim, kamu menyatakan sebuah teori yang tidak benar, maka kamu sangat menyesatkan banyak orang. Itulah yang disoroti oleh mak-mak berdaster ini. Dan apa yang disampaikan itu benar. Tidak mungkin ada nubuatan Muhammad dalam Yesaya 9 ayat 5, teman-teman. Itu klaim Zuma dengan pedenya mulutnya berbusa mengatakan bahwa itu Nabi Muhammad. Itu kan kekeliruan. Nah, bagaimana bisa seorang Zuma, bagaimana bisa seorang terpelajar yang bergelar ustadz begitu sembrono dan disemprot orang yang tidak belajar, yang disemprot orang yang bukan bergelar ustadz, bahkan menyebut dirinya hanya emak-emak berdaster, dan itu mengkritisi seorang ustadz yang dianggapnya menipu banyak orang, yang dianggapnya menyesatkan banyak orang. Jadi jelas menyesatkan. Karena apa? Dalam Yesaya 9 ayat 5 dikatakan, sebab seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Emang Muhammad disebut Bapa? Emang Muhammad disebut penasehat? Emang Muhammad pernah disebut Raja damai untuk semua orang? Tidak pernah. Jadi kalau misalnya saya juga mengkatakan demikian, ini ayat tidak ada hubungannya dengan Nabi Muhammad SAW. Maka itu hanya sebuah klaim yang ingin kamu masukkan di dalam Alkitab bahwa Raja Damai itu Muhammad. Apakah Muhammad pernah disebut Raja? Apakah Muhammad disebut Bapa? Tidak kan? Maka apa yang disampaikan oleh Ibu Yuni, Mamak berdaster ini merupakan tamparan telak untuk Ustadz Zuma supaya tidak sembarangan bicara, menafsirkan, mengartikan, dan dikonsumsi banyak umat muslim di channelmu. Dan kamu mempermalukan lebih dari 200.000 subscribermu, dan itu memalukan sekali. Kamu hanya memberikan pengajaran-pengajaran, tapi semuanya arang, semuanya racun, semuanya sampah. Kamu mencoba untuk memakai ayat ini supaya menubuatkan Nabi Muhammad, dan ada tertulis di sini. Di saat yang sama teks itu berbicara dan tidak memberikan sebuah tempat untuk nama Nabi Muhammad disebut Bapa, disebut Allah, penasihat ajaib, Raja damai. Itu klaim, dan itulah yang dikritisi oleh
si mak-mak berdaster ini. Dan semoga kamu Juma boleh belajar, jangan asal sembarangan bicara, karena itulah yang disebabkan oleh pepatah. Semakin banyak kamu bicara, semakin banyak kesalahan yang akan keluar dari mulutmu. Makanya kamu begitu suka membahas Alkitab, karena mungkin kamu sudah tidak mampu lagi mencari tahu di mana Nabi Muhammad dalam Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, maka kamu comot Yesaya 9 ayat 5, itu pun blunder dan bukan Oten yang meluruskan, tetapi mak-mak berdaster itulah yang meluruskan, dan dia menamparmu menyebut bayi yang harus diajari. Gelar gurunda, Ustadz Gurunda Juma, tapi disebut bayi, berarti kamu yang harus diajari oleh mak-mak berdaster ini. Kamu menyesatkan umat muslim, kamu membodohi banyak orang dengan menyebut itu Muhammad. Jadi teman-teman umat muslim, perhatikanlah gurundamu ini yang kamu bangga-banggakan menjadi jagoan Geraha Mualaf, dan umat muslim bangga-bangga sama dia dengan modal suara besar, badan gede, tapi isinya nol. Ini aja dipaksa ada nama Nabi Muhammad atau menubuatkan Nabi Muhammad di dalamnya. Padahal teks itu mengatakan Bapa yang kekal. Sejak kapan Muhammad disebut Bapa? Tidak pernah ada. Jadi teman-teman, kita bantah lagi dan kita setuju apa yang disampaikan oleh Bu Yuni ini, mak-mak berdaster ini. Luruskan, pertanggungjawabkan kalau kamu gurunda, pertanggungjawabkan, dan apa yang disampaikan oleh Ustadz Juma merupakan kekeliruan yang sangat luar biasa dan dikonsumsi umat muslim. Sampai di sini video saya teman-teman. Share sebanyak mungkin supaya kiranya video ini sampai kepada si gurunda, si bayi kata si bayi kata mak-mak berdaster ini. Subscribe, like, komen, dan share sebanyak mungkin. Bye bye, Tuhan memberkati kita.